yang pertama yaitu pengelolaan data dengan pendekatan database. Nah, di sini sumber daya data disimpan dalam data sekunder seperti magnetic tape, disk, dan compact disk. Perangkat lunak yang mengelola database disebut DBMS dan memiliki pengelola bahasa deskripsi data. Pengelola database bertanggung jawab atas database dan DBMS. Mereka menciptakan, mengelola, dan menyediakan isi database. Hierarki data. Dalam organisasi data, terdapat hierarki data yang terdiri dari elemen data atau file, record, dan file. Elemen data adalah unit data terkecil dalam record, seperti nama dan nomor pegawai. Record adalah hierarki lebih tinggi yang terdiri dari elemen data terkait. File adalah kumpulan record yang berhubungan dengan subjek tertentu. File digunakan untuk mengelompokkan record sejenis. Yang B, ada manajemen data. Nah, manajemen data nih bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya perusahaan akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi pengguna atau pemakai. Kegiatan manajemen data meliputi yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua integritas dan pengujian, yang ketiga penyimpanan, dan keempat pemeliharaan, yang kelima keamanan, dan yang terakhir itu organisasi. Yang C, ada penyimpan sekunder. Semua komputer memiliki penyimpanan sekunder untuk melengkapi penyimpanan dalam CPU dengan penyimpanan berurutan dan akses langsung. Penyimpanan berurutan adalah data disusun dalam urutan tertentu seperti pada pita magnetik. Beberapa media hanya dapat memproses data berurutan. Yang D, ada hubungan penyimpanan sekunder dengan pemrosesan. Ada dua cara dalam pengelolaan data, yaitu batch dan online. Pengelolaan batch melibatkan pengumpulan dan pemrosesan semua transaksi sekaligus dalam batch. Sedangkan pengelolaan online melibatkan pemrosesan transaksi satu persatu, kadang-kadang ketika transaksi lain terjadi. Karena fokus pada transaksi, pengelolaan ini sering disebut pemrosesan transaksi. Pengelolaan batch menggunakan media penyimpanan berurutan atau akses langsung, namun kelemahannya adalah informasi tidak selalu mutakhir. Sementara pengelolaan online dikembangkan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan bantuan teknologi penyimpanan piringan magnetik. Sistem real-time mengendalikan sistem fisik dengan respon cepat, menggambarkan sistem online yang dapat mengontrol sistem fisik secara efektif. E. Kebangkitan era database. Sebelum database digunakan, medium penyimpanan menghadapi kendala karena record pada pita magnetik harus diproses secara berurutan. Nah, solusinya itu dengan mengarah ke organisasi logis, mengintegrasikan data dari berbagai lokal fisik. Cara tersebut dikembangkan dengan menggunakan integrasi logis seperti inverted file dan linked list. Inverted file disusun untuk memecahkan masalah permintaan manajer atas laporan tertentu dari file. Linked list digunakan untuk memberi akses yang lebih cepat tanpa indeks. Nah, keduanya tuh memberikan cara untuk mengintegrasikan record secara logis dalam satu file. Sebagai contohnya, COBOL dimodifikasi dengan link untuk menghubungkan record antara file secara logis dalam sistem IDS. Ini langkah awal menuju database terintegrasi dari beberapa file. F. Konsep database. Database merupakan kumpulan data komputer yang terintegrasi, diorganisir, dan disimpan dengan cara yang memudahkan pengambilan data. Konsep database bertujuan untuk mengurangi duplikasi data dan mencapai independensi data. Independensi data diperoleh dengan menempatkan spesifikasi data dalam tabel dan kamus terpisah dari program. Struktur database terdiri dari database, file, record, dan elemen data. Program mengakses data melalui tabel yang sudah ditentukan. Yang G, ada struktur database. Integrasi logis file dapat diperoleh dengan hubungan eksplisit dan hubungan implisit. Hubungan eksplisit antara record dari beberapa file dengan menyusun record-record tersebut dalam suatu hierarkis yang disebut struktur hierarkis, di mana setiap catatan pada suatu tingkat dapat dihubungkan ke berbagai record setingkat lebih rendah. Proses menciptakan database mencakup 3 tahap, yaitu menentukan kebutuhan data, menjelaskan data, dan memasukkan data
ke dalam database. Yang pertama, menciptakan database. Proses menciptakan database mencakup 3 tahap, yaitu menentukan kebutuhan data, menjelaskan data, dan memasukkan data ke dalam database. Menentukan kebutuhan data. Definisi kebutuhan data dalam CBIS penting. Terdapat 2 pendekatan, yaitu berorientasi pada proses dan mode perusahaan. Pendekatan proses melibatkan penyelesaian masalah, definisi data, pemrosesan, dan pengambilan keputusan. Pendekatan mode perusahaan digunakan untuk mengatasi kesulitan mengaitkan data antara sistem. Seluruh kebutuhan data perusahaan ditentukan dan disimpan di dalam database. Yang ketiga ada menjelaskan data. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka elemen data tersebut dijelaskan dalam bentuk kamus data atau data dictionary. Kamus data adalah suatu ensiklopedia dari informasi yang berkenaan dengan data, organisasi, atau perusahaan. Dan penjelasan ini dikomunikasikan kepada komputer melalui Data Description Language atau DDL yang menghasilkan skema. Subskema mencerminkan kebutuhan para pemakai individual memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan data langsung ke dalam DBMS, membaca data dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optis. Data siap untuk digunakan setelah berada dalam database. Yang keempat, ada menggunakan database. Memakai database dapat berupa orang atau program aplikasi. Orang biasanya menggunakan database dari terminal dan mengambil data dan informasi dengan menggunakan query language. Query adalah permintaan informasi dari database, dan query language adalah bahasa khusus yang user-friendly yang memungkinkan komputer menjawab query. 7 langkah dalam DBMS. Yang pertama ada Data Manipulation Language atau DML. Nah, datanya ini menentukan DBMS data apa yang diperlukan. 7 langkah dalam DBMS. Yang pertama ada Data Manipulation Language atau DML. Nah, datanya ini menentukan DBMS data apa yang diperlukan. Yang kedua ada DBMS, memeriksa skema dan subskema untuk menguji bahwa data ada dalam database. Yang ketiga ada DBMS, meneruskan permintaan data ke sistem operasi. Yang keempat, DBMS mengambil data dan memasukkannya ke dalam area penyimpanan buffer khusus dalam penyimpanan primer. Yang kelima, data tersebut ditransfer ke dalam area input program aplikasi. Yang keenam, DBMS mengembalikan pengendalian ke program aplikasi. Yang ketujuh, program aplikasi menggunakan data. Selanjutnya yaitu materi yang keenam, pengelola database. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelola database. Pengelola database, administrator atau DBA. DBA mempunyai tugas utama yaitu perencanaan, penerapan operasi, dan keamanan. Nah, perencanaan database mencakup sama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema dan subskema. DBA berperan penting dalam memilih DBMS. Yang B, penerapan database terdiri dari menciptakan database yang sesuai dengan spesifikasi DBMS yang dipilih, serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. Yang C, operasi database mencakup menawarkan program pendidikan kepada pemakai database dan menyediakan bantuan saat diperlukan. Yang D, keamanan database meliputi pemantauan kegiatan database dengan menggunakan statistik yang disediakan DBMS. Nah, selain itu, DBA memastikan bahwa database itu tetap aman. Database sebagai faktor meningkatnya bisnis, performance, dan dasar pengambilan keputusan. Nah, analisis data adalah faktor kunci dalam persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini. Perusahaan perlu menganalisis data dengan cermat untuk bertahan dalam persaingan. Data yang digunakan untuk mengambil keputusan kini bergantung pada data daripada intuisi karena kompleksitas bisnis yang meningkat. Faktor lain seperti karakteristik pelanggan dan musim juga turut mempengaruhi penjualan produk selain harga dan kualitasnya. Nah, oleh karena itu,
Perusahaan membutuhkan alat bantu seperti Business Intelligence atau BI untuk mengolah data menjadi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Banyak perusahaan di Indonesia belum menggunakan BI, seperti perusahaan penyedia kredit mobil yang masih menggunakan cara tradisional dalam menentukan kelayakan pinjaman. Nah, BI sendiri ini membantu perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengambil keputusan berdasarkan data-data yang ada. Business Intelligence dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan data-data yang ada. Business Intelligence dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan data, menyediakan akses, menganalisis data, mendapatkan informasi, dan mengetahui tren pasar dinamis. Nah, konsep Business Intelligence ini menekankan 5 pendayagunaan informasi untuk keperluan bisnis. Yang pertama, data sourcing memungkinkan akses ke berbagai sumber data dengan format yang berbeda. Yang kedua, data analis menganalisis data perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, situation awareness menyediakan data saat perusahaan menghadapi keadaan darurat. Yang keempat, risk analysis memberikan perhitungan risiko dari pilihan perusahaan. Kelima, decision support memberikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan berkualitas berdasarkan data internal dan eksternal. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu bentuk jaringan telekomunikasi saat ini. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam bentuk jaringan telekomunikasi saat ini, kita perlu ketahui terlebih dahulu, apa sih itu pengertian dari telekomunikasi? Nah, telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam berbagai bentuk di seluruh jaringan. Nah, jaringan telekomunikasi ini sendiri mencakup beberapa bagian. Yang pertama ada WAN, MAN, LAN, VPN, jaringan klien atau server, komputasi jaringan, dan jaringan rekan ke rekan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari jaringan telekomunikasi, setelah itu kita akan membahas pengertian WAN, MAN, LAN, dan sebagainya. Yang pertama kita membahas WAN. Nah, WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Kemudian LAN. Nah, LAN ini adalah sistem komunikasi komputer yang terbatas pada jarak beberapa kilometer dan menggunakan koneksi berkecepatan tinggi antara 2 hingga 100 Mbps. Nah, pada LAN, setiap komputer dapat mengakses sumber daya yang ada sesuai dengan izin yang telah diberikan. Nah, yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. Nah, MAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN. Mengapa disebut Metropolitan Area Network? Yaitu karena jenis jaringan komputer MAN ini biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat adalah internet. Internet adalah fenomena revolusional dalam komputasi dan telekomunikasi menjadi jaringan terbesar dan paling penting saat ini yang berkembang menjadi informasi global super bebas hambatan. Penyedia layanan internet adalah perusahaan yang memberikan akses internet kepada individu atau organisasi dengan biaya bulanan, menyediakan perangkat lunak, nama pengguna, kata sandi, akses nomor telepon, serta bantuan perangkat keras untuk mengakses internet. Aplikasi internet populer meliputi surat elektronik, pesan cepat, penjelajah, situs di seluruh dunia, berbantu dalam kelompok berita dan obrolan. Perangkat lunak penjelajah seperti Netscape, Navigator, atau Internet Explorer memungkinkan pengguna menjelajahi situs global. Pengguna juga dapat menggunakan situs pencari seperti Yahoo, Google, dan lainnya.
Nilai bisnis internet perusahaan membangun laman situs bisnis elektronik dari perdagangan komersial untuk mencapai 6 nilai bisnis utama. Yang pertama yaitu adalah menghasilkan penerimaan baru dari penjualan online. Yang kedua, mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan. Yang ketiga, menarik pelanggan baru melalui pemasaran dan iklan di situs, serta penjualan online. Yang keempat, meningkatkan loyalitas dari pelanggan saat ini melalui pelayanan dan dukungan. Situs pelanggannya ditingkatkan. Dan yang kelima adalah mengembangkan saluran pemasaran dan distribusi berbasis situs baru untuk produk yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah mengembangkan produk baru berbasis informasi yang dapat diakses di situs. Teknologi nirkabel meliputi gelombang mikroterestrial, satelit komunikasi, telepon seluler, PCS, radio, panggilan, data bergerak, LAN nirkabel, dan berbagai teknologi internet nirkabel. Gelombang mikroterestrial diterapkan pada jaringan yang terikat pada bumi untuk mentransmisikan sinyal radio dengan kecepatan tinggi. Bluetooth adalah teknologi nirkabel pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti pencetak dan pemindai komputer. Situs nirkabel digunakan untuk akses internet, intranet, dan ekstranet dengan perangkat kecil seperti telepon pintar dan PDA sebagai klien dalam jaringan nirkabel. Dan materi yang kelima adalah teknologi tanpa kabel. Teknologi jaringan berkembang pesat dengan berbagai macam teknologi untuk membantu komunikasi. Pada tahun 80-an, teknologi jaringan komputer hanya menggunakan kabel. Namun sekarang teknologi tersebut mulai digantikan karena biaya tinggi dan kurang fleksibel. Banyak perusahaan sekarang beralih ke teknologi tanpa kabel seperti Wi-Fi dengan banyak menawarkan hotspot area yang bisa diakses secara gratis atau dengan registrasi. Perusahaan menjadi hotspot area sebagai bagian dari fasilitas untuk pengguna di tempat umum seperti mal, perpustakaan, restoran, kafe, dan lembaga pendidikan. Penting untuk memahami Wi-Fi, cara kerjanya, jenisnya, dan keamanan jaringannya karena isu keamanan ini krusial ketika menggunakan teknologi ini.